Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait gugatan tata usaha negara. UU tentang administrasi pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan atau pejabat pemerintah, warga, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Kewenangan absolut peradilan tata usaha negara saat ini diatur dalam pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu mengadili sengketa tata usaha negara sesuai peraturan perundang-undangan. Definisi sengketa tata usaha negara sendiri diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yakni yang berbunyi, sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan definisi tersebut, maka sengketa tata usaha negara memiliki 3 unsur utama dan 1 unsur tambahan, yaitu unsur utama berupa pokok atau bidang sengketa yang biasa disebut fundamentum petendi, yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Artinya, jika sengketa tersebut tidak dalam bidang tata usaha negara, dalam bidang hukum tata negara atau konstitusi atau bidang hukum pidana atau perdata misalnya, maka bukan merupakan sengketa tata usaha negara. Unsur utama subjek sengketa, subjek non litis, yakni sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Yang ketiga, unsur utama berupa objek sengketa, objektum litis, yakni sengketa sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Unsur tambahan yaitu termaksud sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, sengketa kepegawaian ini adalah sengketa tata usaha negara yang bersifat khusus karena dapat meminta rehabilitasi dalam gugatannya. Sedangkan untuk gugatan selain sengketa kepegawaian tidak boleh meminta rehabilitasi sesuai pasal 97 ayat 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Lalu, asas-asas umum pemerintahan yang baik antaranya ialah asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Selanjutnya ialah diskresi. Diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan adanya stagnasi pemerintahan. Tujuan diskresi antaranya ialah setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa tergugat adalah badan atau pejabat usaha tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang 9 Tahun 2004 menambahkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan. Orang yang dimaksud dalam rumusan itu adalah seorang yang pengertian alami. Tetapi apa yang dimaksud badan hukum perdata atau disingkat dalam BHP masih mengandung persoalan. Menurut Indro Harto, persoalan tersebut dapat diatasi jika merujuk ketentuan KUH Perdata. Ia berpendapat apa yang dimaksud BHP dalam rumusan itu adalah murni badan yang menurut
Pengertian hukum perdata berstatus sebagai badan hukum seperti CV, PT, firma, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata, dan lain-lain sepanjang berstatus badan hukum perdata. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.